Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Salam damai dan salam toleransi. Nah, teman-teman semuanya, bagi orang Kristen, menjadi seorang mualaf merupakan hak bagi setiap orang. Karena kita di Indonesia ini, kita bebas menentukan agama kita sesuai dengan kepercayaan dan iman kita yang kita miliki. Tetapi anehnya saudaraku, ada seorang mualaf yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah mantan gembala dari salah satu gereja yang ada di Semarang, yaitu gereja IHS. Tetapi kemarin itu ketika Mas Didit Yuli melakukan penelusuran tentang latar belakang beliau ini, dia langsung bertanya kepada pihak IHS pusat, dan ternyata ketika kita mendapatkan informasi bahwa beliau ini tidak pernah menjadi seorang gembala di salah satu gereja IHS yang ada di Semarang, tetapi beliau ini pernah ditabiskan menjadi seorang diaken atau pelayan di gereja, yang artinya pekerjaannya hanya untuk membantu pelayanan di gereja tersebut. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti apa hasil dari penelusuran Bang Didit Yuli? Jangan kemana-mana dan tetap di channel ini. Jadi kemarin saya punya teman ya di YHS yang melayani di YHS. Saya kontak beliau, tanya benar nggak orang ini mantan pendeta YHS. Kok ada omongannya yang agak kurang meyakinkan kalau dia ini seorang hamba Tuhan dulunya. Jadi saya WA teman saya begini. Salam Mas Pendeta, mau tanya, orang ini ngaku mualaf mantan pendeta dari YHS. Apakah benar? Bisa dilihat menit 8.55 Mas, terima kasih. Kemudian teman saya jawab begini, aku malah kurang ngerti. Coba saya cari info ke teman-teman di Semarang. Lanjut dia. Kemudian saya balas, iya Pak, memang orang ini bawa-bawa nama YHS. Langsung teman saya jawab juga, nanti saya kabari ya, aku tidak pernah lihat sih bro, tapi dipastikan dulu ke rekan-rekan yang di Semarang. Baik Pak, mualaf memang suka ngaku-ngaku, ini rencana mau tak orang ini ya. Terima kasih Pak. Sip, kayaknya banyak yang kurang pas omongannya. Nah, dia ini menilai bahwa omongan mualaf ini banyak yang kurang pasnya kesaksiannya. Saya sendiri sebenarnya ragu kalau orang ini adalah mantan pendeta. Maka saya meyakinkan ke teman saya yang seorang pendeta di YHS. Kemudian teman saya telepon, karena dia telepon saya nggak tahu, nggak saya angkat. Kemudian saya telepon balik. Nah, kebetulan waktu saya telepon saya tidak rekam ya, saya lupa untuk merekamnya. Dan kata teman saya sudah di cross check ke Semarang bahwa yang bersangkutan Pak Yo ini bukan pendeta di YHS, melainkan hanya seorang aktivis atau seorang pelayan biasa saja. Jadi dia hanya membantu melayani di gereja, bukan pendeta. Dia tidak berkhotbah di gereja. Jadi dia tidak sebagai gembala, dia tidak punya jemaat. Nah, bohong Bapak ini ya, ketahuan kalau dia ternyata bukan mantan pendeta. Kemudian saya WA lagi, selamat siang Pak Pendeta, mau tanya lagi, kan sudah ketahuan kalau si mualaf ini hanya aktivis saja, tapi ngaku pendeta. Dia juga bilang syarat menjadi pendeta di YHS harus memurtadkan 5 orang Islam. Apa benar? Nah, jawabnya apa teman saya? Tidak benar Pak. Di YHS untuk jadi pejabat gereja harus ada rekomendasi dari gembala lokal dan mengikuti ujian jabatan. Biasanya dilaksanakan pas sidang raya sinode. Jadi yang dikatakan Pak Yo untuk menjadi gembala harus memurtadkan paling tidak 5 orang itu tidak benar. YHS tidak punya aturan itu. Sama di sinode saya juga tidak punya aturan kalau mau menjadi pendeta harus memurtadkan 5 orang. Yang benar adalah harus ikut ujian, lulus, kemudian ditahbiskan menjadi pendeta. Kalau benar Pak Yo ini adalah mantan pendeta dulunya, pasti ada surat
dari sinode, surat keputusan sinode memutuskan yang bersangkutan diangkat menjadi pendeta penuh di YHS. Pasti surat itu ada. Saya juga punya. Kemudian ada surat pengangkatan tanggal berapa yang bersangkutan ditahbiskan atau diangkat menjadi pendeta. Biasanya 2 surat ini harus ada. Kalau memang benar, pasti dia punya. Tapi dalam beberapa videonya dia tidak memberitahu kepada audiens tentang 2 surat ini. Jadi dia berbohong kalau dia tidak bisa menunjukkan surat dari sinode. Jadi jelas ya dari sini, yang pertama, dia bukan mantan pendeta YHS, melainkan hanya aktivis. Ingat, aktivis bukanlah pendeta, bukan gembala. Dia tidak punya jemaat, dia tidak melayani sebagai full timer di sinode, melainkan dia hanya pekerja di gereja lokal saja. Jadi begitu ya. Kemudian yang kedua, teman saya ini mengirimkan screenshot dari temannya yang satu gereja dengan Pak Yo ini ya. Dia bilang begini, "Halo, bener tidak? Om, benerkah Pak Yo ini bukan pastor YHS Semarang?" Nah, sebatas yang sampean tadi. Jadi teman saya yang di Semarang tadi sudah cerita bahwa ini bukanlah pendeta, melainkan hanya aktivis. Dia jawab, "Yang saya tahu bukan. Ini seorang pendeta di Semarang yang tahu tentang Pak Yo." Jawabnya bukan. Oke, kita klarifikasi ke STT Harvest di Semarang. Benarkah dia ini juga lulusan dari STT Harvest di Semarang? Ini saya tanya ke teman saya yang alumni Semarang juga ya, dari STBI, Sekolah Baptis. Jadi dia ini, teman saya, adalah seorang pendeta baptis. Saya tanya begini, "Pagi Pak, panjenengan alumni STT Harvest ya?" Dia bukan Pak, STBI. "Oh, oke. Ada apa Pak?" "Saya pikir dari Harvest, ada mualaf ngaku sekolah di Harvest." "Oh gitu, siapa Pak?" Nah, lalu saya kasih videonya ini tadi. Menit 10.22, kalau ada kenalan tolong dicek Pak. "Oke Pak, saya punya teman lulusan sana. Ini lagi ditanya dosen Harvest." "Siapa?" Nah, langsung dia kirim screenshot percakapan dengan salah satu dosen di Harvest. Di situ tertulis begini, "Itu bukan alumni Bu, memang pernah jadi mahasiswa S2 hanya selama 2-3 semester. Dia banyak masalah dengan orang lain tentang keuangan. Ternyata ya dia mualaf karena banyak masalah dengan orang lain tentang keuangan." Walah, gitu toh ceritanya. Ya pantesan dia mualaf supaya dapat uang lebih banyak di sana, di seberang sana. Ternyata bermasalah toh Pak. Itu dari Bu Krisna Pak, katanya. "Apakah beliau pendeta Bu?" Dia bilang katanya kalau salah satu syarat kelulusan Harvest harus memurtadkan 5 orang. Itu tidak ada dalam ketentuan kelulusan kita Pak. Ngarang betul beliau itu. "Baik Bu, terima kasih informasinya." Jadi dari Harvest juga menyatakan bahwa tidak ada syarat dari STT ini bahwa untuk lulus dari sekolah tinggi teologi di sana harus memurtadkan 5 orang. Tidak ada syarat itu. Jadi ini hanya ngarang, karangan, pembohong. Pak Yo ini pembohong ternyata ya. Luar biasa. Kesimpulannya adalah bahwa mualaf ini adalah palsu, penipu. Bukan mantan lulusan Harvest, bukan juga mantan pendeta dari YHS.